dibilangnya, tapi pengalaman hidup saya. Pengalaman. Nah, benar. Pengalaman hidup saya pas lagi sekolah itu. Nah, pas di situ udah nempuh trek itu, yang lain pada nyusul, oke. Enggak lama lah, cuman beberapa meter sih itu menempuh trek itu kan. Adalah kurang lebih 150 meteran. 100 meteran. Ya, 150 meter. Nah, udah jalan lagi jam 10 itu malahan menempuh jalan yang makin sulit, lebih sulit, lebih ekstrim. Iya, Tapi lewat memaksakan lewat. Ya, soalnya di situ juga pas dari tebing itu, pas mau habis tebing itu saya kedengaran air terjun itu. Air itu udah kedengeran. Iya, udah kedengeran Oh, sih dari air. tebing teh. Ya, air terjun itu udah kedengeran. Dari tebing itu saya makin penasaran. Itu air terjun. Nah, udah ketemu, udah kedengeran nih Udah air kedengeran. terjun. Nah, habis itu Tapi yang lain dengerin kedengeran nggak? Atau cuma yang denger bro aja? saya kebetulan Nggak nanya. Oh, nggak nanya. Kebetulan nggak nanya, tapi saya bilang, oh itu udah deket, kata saya udah gitu. dekat. Karena udah kedengeran itu. Ya, entah kecapean atau gimana, saya Nah, dari situ lanjut perjalanan menempuh jalan. misalkan Misalkan ada, kalau dibilang jembatan, kalau di sana sasak gitu kan. sasak Sasak, jembatan ya, ya. sasak jembatan. Itu juga saya nggak tahu itu kalau ininya Dalam bukan dalam, jadi si itu Jembatannya. jurang ya, yang jembatan itu di bawahnya jurang apa Sungai. Saya nggak tahu, tapi nggak kedengaran air, cuman kedengaran air terjun, tapi agak samar-samar gitu. Wah, itu jembatannya hanya lumayan, itu nyampe 100 meter. lebarnya berapa Lebarnya? orang? Kira-kira Lebarnya masuk cuman 2, 3 atau kira-kira lebar? sama yang tadi 40 cm. 10 cm. Ya. Berarti Saya jalan juga kecil. merangkak, Pak. Oh. Saya jalan merangkak gitu ya. Entahlah, Bapak juga percaya atau enggak ya. Kalau dibilang percaya, enggak percaya gitu. Tapi Soalnya jembatan kecil. saya juga merangkak itu jalannya. Jadi Tapi itu merangkak. semuanya ikut yang 30. Semua ikut. Lanjut perjalanan. Ya, ada yang enggak ikut, cuma ada katanya terlalu ekstrim. Jadi istirahat di situ. Kata saya teh, ya udah kalau enggak ikut, sok, kalau nggak mau ikut di situ istirahat. Kalau mau ikut ayo. Itu dibagi dua tuh. Ya, Ada yang berangkat lanjut, cuma ada beberapa yang orang istirahat. Nah, udah di situ itu juga nggak tahu itu, kata saya tadi kan nggak tahu medan gunung itu kan. Nah, udah di situ saya nggak tahu itu pertengahan, seperempatnya lagi, atau udah puncak, nggak tahu itu. Posisi jam 10-an tadi. Jam 10-an udah beres di situ. Air terjun itu makin menjadi-jadi, udah nampu Maksudnya jalan itu, udah jadi. ya udah kedengaran itu si air itu. Oh, makin keras. Iya, makin keras Kedengeran, suaranya makin itu, kencang. Wah, berarti semakin makin dekat. Nah, di situ saya semangatnya benar-benar saya Lebih penasaran semangat lagi. ya, lebih semangat penasaran. Karena itu. penasaran tadi Iya. udah mulai kedengaran jelas. Ya, gitu. jelas, Bahkan suaranya jelas banget. suaranya semakin keras dan kencang. Berarti udah dekat banget. Deket banget. Nah, di situ saya koordinasi lagi sama koordinator tadi kan. Udah yang ikut tadi, ya udahlah, kalau misalnya agak capek balik lagi atau gimana. Tapi saya suruh mereka untuk ikut ke daripada menunggu di seberang itu, saya suruh ngikut lah. Suruh ngikut ke jalan yang tadi sasak itu ya, jembatan itu, jembatan yang kecil ya, tadi. jembatan kecil tadi itu juga nggak tahu ke jembatannya terbuat dari apa ya, dari kayu atau dari tanah atau gimana, nggak tahu ya. Ini keadaan gelap ya. Bawa senter juga agak padam-padam gimana gitu kan. Sepaneng emang keadaan Lemah capek, baterainya. keadaan capek. Iya. Gimana saya semangat aja terus, saya dorong semuanya. Ya saya berpikir sampai sekarang, saya masih berpikir 30 orang itu
kalau dibilang nyawanya dalam terancam ya. Iya pasti bahaya ya, bahaya Tapi banget. saya nggak berpikir Bahaya, sana, Pak. Iya. Jadi pada waktu itu, pada waktu kejadian tersebut nggak berpikir ya, Nggak berpikir sama sekali. Cuman bahwa ya, saya, sama saya pengen membawa bertanggung jawab atas 30 peserta, 30 orang. Terus gimana tah lanjut setelah kedengeran? lanjut udah semuanya suruh saya seberang nyebrang pada mau, alhamdulillah gitu kan, nggak saya tinggal atau gimana. Kata saya tuh koordinasi sama koordinator tadi udah yang mau ikut saya beberapa orang, saya mau saya interview itu udah kedengeran. Yang lain juga emang ada agak kedengeran, cuman katanya ada yang kecil juga, ada yang kamu suara tahu, air itu. ya itu suaranya kecil. Saya masih jelas gitu, Jelas. suara itu Suara kenceng. hantaman air terjun ke batu mungkin. Ya ke bawah itu kenceng. Ya udah kata saya tuh mungkin capek atau gimana kan, saya nggak mau debat sama Koordinator sama yang lain ya. Lanjut udah jalan. Berapa orang tuh dilanjutin? Saya minta koordinator itu berapa 3 orang tadi. 5 orang berarti. Nah, koordinator yang 2 itu tetap menjaga mereka sama mendirikan tenda. Kata saya tuh udah istirahat di sini, diriin tenda di sini, saya mau cari air terjun itu. Kalau mau ikut ayo, kalau enggak ya ikut. 5 orang itu sama saya jadi 6 ya. Jadi bilang apa, nggak percaya, pasti nggak percaya, soalnya ya emang cerita ini gimana ya, ada diri saya sama orang-orang yang mereka juga entahlah masih ingat atau pasti yang masih ingat pasti Pasti ada yang masih. Nah, soalnya ini pengalaman hidup benar-benar hidup. Tapi ketemu nggak itu air terjun? Lanjut cerita ya. Hmm. Lanjut cerita, saya nyari sama 5 orang itu, ternyata nggak ketemu. Nggak ketemu. Nggak ketemu. Padahal tadi udah Saya kedengeran. cari-cari ya, kedengeran jelas sama saya. Jelas. Jelas. Yang lain juga kedengeran, ada yang kecil sama Kecil sama. sama yang sama-sama. Tapi Sama oleh yang- tapi nggak bro kedengarannya jelas. jelas Ya lah. entah atau Terus dicari. 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 Entah Ketemu, nggak logika ketemu. itu ya, entah bukan logika apa ya. Entah rasa penasaran Terlalu mungkin tinggi. jadi terlalu tinggi, jadi suara-suara apapun kedengaran, Halusinasi bisa. mungkin bisa ya mungkin. Tapi kalau halusinasi yang lain juga kan tadi kedengaran, cuman Iya. sama-sama. Nah, itu saya nggak berpikir, pokoknya yang saya di situ berpikirnya pengen ketemu sama air terjun itu di Gunung Salak itu. Nah, Pada akhirnya sampai nggak ketemu sampai nggak ketemu air terjun. air terjun. Nah, pas saya lanjut cerita, saya lanjut perjalanan, saya cari nyampe jam 11 malam, dari jam 10 tadi, jam 11, jam 12 nggak ketemu, saya balik lagi. Mereka udah pada ya diriin tenda, udah kata saya diriin tenda, istirahat. Ya udah istirahat, saya koordinasi lagi sama koordinator tadi gimana, saya mau lanjut ke gimana. Udah capek, dilihat juga udah jam 12, udah tidur di sini, camp aja di sini. Itu keadaan rata ya, itu datar. Datar. Si permukaan tanah itu datar. Nah, berarti bisa ngedirin tenda di sini. Di satu nggak ada satupun pohon apapun, nggak ada di situ satupun. Tapi yang saya nggak pikirin dari awal sampai akhir itu, yang saya nggak pikirin itu kakek nenek ada Ekstrim saja yang tadi nggak berpikir ke situ Pak. Ya itu yang kepikiran air terjun, air terjun sama air terjun. Saya penasaran sampai di situ. Saya juga tidur kalau ya awalnya masih koordinasi gimana, udah ngecamp di sini aja. Saya juga udah lelah. Pas di situ pagi ya udah ngecamp di situ kan, ya untungnya nggak ada kejadian apa-apa, nggak ada yang sakit. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Ya emang diomongin si nenek tadi kan, nggak saya ini kan nggak apa
kalau ini mah diturutin sama saya kan, digubuk gitu sama saya, diturutin, jangan tebak sembarangan, gimana enggak, alhamdulillah gitu. Rekan-rekan juga ya capek lah, pada capek Pasti. udah tidur sini karena saya tanya camp, Istirahat di sini. istirahat di sini. Pas pagi itu saya yang anehnya itu jadi banyak pohon Pak. Di awalnya malam itu nggak ada pohon satupun, di situ banyak pohon. Pas pagi itu ya Jadi ketika malam tidak ada pohon, mendirikan tenda di situ datar. tidak ada satu Tidak ada. pohon. Tidak ada satu pohon. Ketika pagi Ya ketika pagi pas saya Banyak bangun pohon. jam 7 itu kok jadi banyak pohon gitu kan. Saya yang heran itu gitu, Wah, banyak pohon, terus kan malam itu bintang-bintang kan kelihatan, bulan juga kelihatan cerah. Kalau ada pohon kan nggak kelihatan ya. Kalau ada pohon itu saya lihat itu nggak ada pohon satupun kalau malam. Emang penerangan emang kurang ya, tapi selama saya mencari yang saya ingat juga, selama saya mencari air terjun itu, air terjun itu emang saya kelilingi nggak ada pohon Pak, nggak ada pohon. Pas saya jalan-jalan, iya makanya pas jam 7 pagi saya bangun, saya kaget. Loh, kok banyak pohon, pohonnya segede apa, pohon pinus kah? pinus, kayak pinus. Saya juga Pohon caringi. enggak ada cerita, kayak pinus tinggi malahan pohonnya tinggi. Pas saya lihat di sekeliling kok banyak pohon, cuman tenda saya saja yang nggak ada pohon. Jadi Itu berapa tenda yang dibeli? berarti kan dulu saya pakainya tenda pelataran, tenda pindah dari Chinese juga, itu juga dulu emang nggak ada nggak ada kombinasi sama yang lain juga ya, cuma kita pingin aja gitu. Saya diriin tenda, berapa tenda dulu tuh lah, ada 30 orang kan, saya juga tidurnya di tenda terpisah. Terus ya yang jadi herannya itu saya gitu, Pas malam nggak ada pohon, semua nggak ada pohon, pas paginya itu jadi banyak jadi pohon. banyak pohon, malahan pohonnya itu ngelingkarin Terus tenda. yang lain ada yang sadar atau cuma Saya sendiri, yang pendem saya sendiri, nggak nanya ke yang lain? tidak nanya, malahan ya, itu juga nggak tahu keadaan yang salah itu, yang saya tadi ya, yang saya tadi tahu bilang adanya itu, atau situasi keadaan sama gimana, sama apa di kaki, apa di tengah, apa di puncak, posisinya di mana nggak tahu. saya. Pokoknya saya kosong benar itu. Nah, pas di situ saya nyaranin, udah kita pulang aja kata saya. Kita pulang. Jam berapa tuh? Itu sekitaran jam 7. Pas saya bangun udah nyaranin, pas lihat sekitar pohon keliling gitu kan, malahan yang kita yang di tengah itu Pak, tenda itu nggak ada pohon, jadi si pohon itu ngelingkaran tenda, Melingkar itu keliling tenda. iya, pohon itu. Jadi saya, wah ini nggak benar kata saya teh, ini nggak benar kata saya. Nah, Hanya ambil inisiatif pulang aja. ya jadi udah beresin tenda, saya teh makan dulu, beresin tenda, terus pulang saya teh, gitu ya. Nah, dari perjalanan semalam sama yang pagi itu beda Pak. Bedanya gimana? Semalam lama, Oh iya. ya kan? Mungkin Kalau karena pagi gelap, mungkin karena- iya. Pagi itu saya berangkat sekitaran jam 8 kurang lah, jam 8 kurang, jam 9 udah ada di bawah. Sudah udah nyampe. Ya jam 9 lebih lah udah ada di bawah. Sejam. Sedangkan perjalanan Dari waktu malam malam dari jam 6 maghribnya ya dari sampai ke jam 10 jam 11. 11. Itu kok Iya, makanya saya gak masuk akal. nggak masuk akal. Ya dibilang ini cerita, dibilang kalau dibilang bohong ya gimana ya, ya itu terserah Merasakan, ya, ya. terserah ya, tapi saya Ya itu mah terserahnya, Itu kepercayaan pribadi percaya. masing-masing. Kalau Cuman itu yang dialami, yang dirasakan. Yang dirasakan. Harus bro Tri. iya,
yang lain juga yang pasti ada gitu, cuman nggak tahu gimana. Dan yang lain saya ajak pulang aja, udah beres ya. Nah udah di setengah perjalanan itu yang sebelum pulang itu ada lagi saya ketemu sama orang, ketemu orang lagi itu bukan nenek-nenek lagi, bukan kakek lagi, cuman parubaya lah, sekitaran umur perempuan laki-laki lagi apa beresin kebun atau gimana ya, saya juga nggak tahu sih itu pokoknya lagi di situlah dia posisi. Emang penduduk asli dia, orang sana ya, setempat banyak sekitaran itu ya. Namanya Pak Erwin, saya tanya juga ya, gimana tuh, saya nanya, Assalamualaikum ya, Pak punten, saya kan permisi. Oh iya, dari mana deh? Saya awalnya saya suruh mereka yang anggota itu turun dulu lah. Saya cerita pas Pak itu ceritain dari malam sampai pagi tadi, ternyata nggak ada namanya air terjun, tidak ada. Jadi di trek tersebut, di gunung sawah tersebut nggak ada yang trek tadi, yang trek malam itu, yang trek yang di kanan jurang di pinggir tebing itu nggak ada Pak. Pas pagi itu nggak ada, cuma jalan biasa. Iya, jalan kata si Bapak Erwin tadi. Enggak, emang saya merasakan. Iya. Yang pas itu jalan itu nggak ada, itu yang pas saya lintasi itu nggak ada. Ketika turun itu nggak ada sih, cuma tebing biasa, jalan biasa, gunung biasa gitu, seperti ya gunung biasa aja. Jadi saya juga saya nggak berpikir ke situ loh. Pas pulang itu saya yang penting saya pulang gitu. Yang penting saya bawa anggota lain nggak keadaan sakit, nggak keadaan gimana gitu kan. Yang penting mereka nyaman. Yang penting mereka pulang, saya pulang gitu. Nah, tadi menurut saya tadi nanya ke Bapak Erwin, ternyata di sana nggak ada air terjun. Terus gimana dah? Saya juga kaget. Nah itu udah nyampe pemukiman ya. Itu udah nyampe pemukiman warga. Saya suruh istirahat dulu di musola. Nah disuruh istirahat musola, rekan-rekan itu ya, anggota yang lain itu. Saya sama ngobrol sama Pak Erwin. Sambil ngobrol saya tanya gitu, Pak, semalam saya gini saya ceritain semua. Beliau juga nggak merasa heran atau gimana ya. Kalau saya kan kalau misalkan cerita kaget atau gimana gitu kan, ekspresi Pak Erwin itu malahan biasa aja. Cuman dia kayak yang udah tahu. Cuman dia bilang, pas saya bilang di sana ada air terjun ya, dia lumayan agak kaget gitu kan. Oh nggak ada katanya, nggak ada air terjun di situ. Saya makin kaget di situ Pak. Jalan yang itu juga, cuma jalan kan tahu sendiri, cuma gimana. Biasa. Semalam saya ngimpi atau gimana kata saya. Nah di situ saya sempat berpikir, itu semalam bisa kemana? Ya saya bilang ada kakek-kakek ini, ternyata di situ ada makam. Terus makamnya itu emang suami istri gitu kan, kakek-kakek ini di sana. Cuman saya nggak tahu letak makamnya di mana. Cuman kata menurut si Bapak Erwin tersebut ya umurnya sekitaran 50 ya sekitaran 50. Setelah perjalanan itu gimana? Udah pas pulang saya renungan lanjut di masjid. Saya minta maaf ke ya emang dari awal kami tidak izin dulu ke setempat kalau disebutnya itu yang pegang gunung itu disebutnya Kuncen. Saya nggak bilang, rekan-rekan yang lain juga ini saya pas di situ, pas di musola itu ya bilang mesti dia kalau di sini mah sebutnya madrasah kan. Musola di musola itu saya renungan sama yang lain ya, mungkin ada kesalahan dari kami. Memang
terlalu berisik atau gimana ya, mengganggu. Saya juga minta maaf gitu ya. Pak Erwin tadi juga ada ya, sempat ada ya, Pak Erwin tadi juga ikut ya, dibilang sama Pak Erwin gini-gini ternyata ya emang agak juga karena emang Gunung Salak mah kan udah terkenal ya, udah terkenal dengan keangkerannya. nah kejadian Berarti ya, gimana yang dialami itu seram, ekstrim, membahayakan, penasaran, campur berarti. campur itu. Tapi yang bikin penasaran itu sama air terjun itu, Air terjunnya yang paling penasaran ya. Pas dibilang sama Pak Erwin tidak ada, saya kaget. Wah, berarti yang ketemu dengan kakek, dengan nenek, dan air terjun dan tebing jurang itu menurut Bapak Erwin tadi semuanya tidak ada. Dan emang saya pas pulang tidak ada, Pak. Serem, oke. Iya. Makanya saya berpikir di situ. Saya bawa 30 orang semua itu Pak. Bukan kucing ya. Iya. Alhamdulillah ya. Aman, lancar. Cuman ya kecapean. Itu pengalaman. Itu adalah pengalaman dari sebuah perjalanan, kegiatan Sakawira Kartika atau kemah lah ya, camping di Gunung Salak. Itu juga saya juga sampai sekarang nggak tahu itu, kata saya tadi ya, bilang tadi sempat berkali-kali bilang itu puncaknya, itu pertengahannya, atau itu kakinya. Kalau dibilang kaki nggak mungkin ya, kalau dibilang kaki ya Berarti antara pertengahan atau sampai menuju puncak, posisi dari tempat idealistik tadi. ya, saya juga itu nggak tahu. Nah, lumayan itu tuh ceritanya, lumayan yang tadi serem, ekstrim, terus penasaran juga. Pas kejadiannya saya lupa ya, Sukhoi pernah dengar Nah, pesawat Sukhoi pernah kan yang jatuh. ke Gunung Salak? Nah, posisi itu pas tempat saya ngedirin tenda, Pak. Oh, Di tapi situ. kelihatannya ada puing atau pesawat. Itu sebelum Sukhoi, saya kesana sebelum Sukhoi. Oh, sebelum. Nah, jadi saya dulu langsung Sukhoi. Oh, jadi perjalanan dari saya kelompok dari dulu. kelompok dulu. Terus kejadian Ya, berapa lama tuh? Kurang Dari lebih 1 minggu lah. 1 minggu dari 1 minggu dari Sukhoi jatuh ke Sukhoi tempat jatuh ke tempat yang saya kemah. Gitu. Jadi tempat itu emang mengundang Iya. sesuatu. Ya kalau saya juga gimana ya, kalau ya cerita-cerita yang lain juga jangan terlalu cerita bercerita sama orang juga ya. Soalnya takutnya menimbulkan rasa penasaran. Nah, Rasa penasaran yang saya alami, Pak. Gitu yang saya alami. Kalau orang kan nggak tahu, coba atau gimana gitu kan, nggak tahu. Janganlah. Itu jadi menyarankan janganlah nyari kalau penasaran ya. Soalnya berbahaya, tadinya berbahaya sekali. pertama yang saya salah gitu kan, nggak koordinasi dulu sama orang setempat, nggak bilang dulu sama kuncen, kata bapak tadi kuncen, sama tidak izin dulu. Tidak izin. Ya, saya salah, Ya. yang saya salahi. Jadi kalau misalkan mau naik gunung atau masuk hutan, minimal kita harus Permisi lah. permisi, terus minta izin sama orang setempat, sama kuncen, dan termasuk perlengkapan yang dibawa juga emang harus benar-benar Iya, safety, harus benar-benar aman. Iya. Jangan sampai kejadian yang tidak diinginkan terjadi. Iya. Oke, terima kasih atas ceritanya, cukup mencengangkan. Terima kasih atas berbagi kisah dalam konten ini, yaitu obras, tadinya konten obras, ngobrol bebas seputar pengalaman mistis atau pengalaman horor, bisa lah dibilang horor, itu Ekstrim juga. ekstrim juga, wah campur itu mah tadi. Ya tapi kalau Campur. dibilangin nggak percaya pasti nggak percaya ya, nggak percaya. Tapi yakin. itu kembali lagi kepada diri sendiri. diri sendiri. Mau percaya silahkan, mau tidak juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kita Yang- tidak yang- memaksa untuk iya. kalian percaya. Yang pasti itu pengalaman saya, Pengalaman pribadi. pengalaman saya itu, pengalaman hidup saya. Oke, terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan sukses, lancar Amin. dalam kehidupan apapun. Amin. Dan
Ada rencana naik gunung lagi atau tidak? Kalau naik gunung sering ya. Sering. Sering ya. Nanti Cuman sekarang kapan-kapan kita naik gunung bareng lah iya, ya. dari gunung sering. Oke, terima kasih atas waktunya sekali lagi. Semoga sukses. Siap. Terima kasih kepada teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, and share ke semua media sosial yang kalian punya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.